Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas kasus Monica Gurdi. Dia adalah ahli parfum terkenal pertama di India. Sebelum mendengar ceritanya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Pada tanggal 6 Oktober 2016, Monica Gurdi tinggal di sebuah desa bernama Sanggolda di negara bagian Goa di India. Monica tinggal di sebuah apartemen sewaan 3 kamar tidur di sebuah apartemen bernama Sapana Raj Valley di desa Sanggolda. Seperti biasanya sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi, pembantu Monica tiba di rumahnya dan membunyikan bel di pintu apartemen Monica. Namun tidak ada respon dari dalam dan pembantu itu menekan bel pintu lagi, tapi masih tidak ada respon. Kemudian dia mencoba memanggil beberapa kali dan membunyikan bel 3 atau 4 kali lagi. Dia mengetuk pintu, tapi tetap tidak ada respon dari dalam, dan tidak ada yang membukakan pintu. Situasi itu terasa sangat aneh karena Monica tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Karena merasa sedikit cemas, pembantu itu menelpon saudara laki-laki Monica, Anand Gurdi, yang tinggal di Mumbai dan menjelaskan situasi itu padanya. Saudara laki-laki Monica, Anand, menelpon ponsel Monica, namun tidak ada jawaban. Anand terus berusaha menghubungi saudara perempuannya melalui panggilan telepon, tapi Monica tidak mengangkat telepon. Setelah itu Anand menelpon tetangga Monica yang tinggal di apartemen sebelah. Monica telah meninggalkan kunci duplikatnya pada tetangga itu. Setelah panggilan Anand, wanita itu tiba di luar apartemen Monica dengan kunci duplikat. Kemudian dia membuka pintu dengan kunci duplikat tersebut. Begitu tetangga Monica dan pembantunya masuk ke dalam rumah, kedua wanita itu berteriak karena Monica sedang terbaring di atas tempat tidur. Tangannya diikat di belakang dan tidak ada pakaian di bagian bawah tubuhnya. Monica tidak bergerak sama sekali. Melihat ini, tetangga Monica segera menelpon polisi. Polisi Goa tiba di apartemen Monica dengan beberapa polisi wanita, ambulan, dan dokter. Namun ketika beberapa dokter menutupi tubuh Monica dan memeriksa denyut nadinya, ditemukan Monica telah meninggal dunia. Setelahnya jenazah Monica dikirim untuk postmortem dan polisi menggeledah apartemen Monica. Yang mengejutkan adalah tidak ada bukti tanda masuk paksa dimanapun di seluruh apartemen. Ada kulit telur di dalam kamar yang menunjukkan bahwa mereka telah makan baru-baru ini. Kemudian dompet Monica diperiksa, tetapi selain dari beberapa tagihan kartu debit, polisi tidak menemukan bukti di dalamnya. Untuk menemukan bukti, polisi mempertimbangkan untuk memeriksa semua kamera CCTV di apartemen itu. Kemudian mereka mengetahui bahwa tidak ada kamera CCTV yang dipasang di apartemen tersebut. Polisi juga menanyai orang-orang yang tinggal di apartemen tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat orang mencurigakan memasuki atau meninggalkan apartemen Monica dalam beberapa hari terakhir. Namun, polisi curiga tidak ada yang hilang di flat Monica. Polisi percaya pembunuh Monica mengenalnya karena tidak ada yang memaksa memasuki flat Monica dan tidak ada yang dicuri dari rumahnya. Monica sudah menikah, namun karena beberapa perselisihan, Monica telah tinggal sendirian selama setahun. Kecurigaan polisi pertama jatuh kepada suaminya, Bharat Ramamrutam. Polisi segera menginterogasi Bharat, tetapi tidak ada yang terungkap yang membuat polisi mencurigainya. Kenyataannya, Monica adalah putri mantan hakim di Mumbai, Ramesh Gurdi, dan awalnya Monica adalah fotografer. Kemudian dia mulai meneliti tentang parfum.
Setelah kurun waktu singkat, Monica menjadi ahli parfum yang sukses. Karena profesinya, Monica cukup terkenal tidak hanya di masyarakatnya, tetapi juga di seluruh kota. Monica sering terlihat bergaul dengan pengusaha besar. Oleh karena itu, begitu ada berita pembunuhan Monica di seluruh negara bagian Goa menjadi terkejut. Berita itu diberitakan di setiap channel berita dan publik ingin tahu siapa pembunuh misterius itu. Laporan postmortem Monica mengungkapkan Monica meninggal karena mati lemas dan juga menjadi jelas Monica telah dilecehkan. Polisi telah menyelidiki kasus ini, namun mereka belum menemukan tersangka atau petunjuk. Namun selama penyelidikan malam itu, seorang petugas polisi ingat bahwa mereka telah menemukan beberapa tagihan kartu debit dari dompet Monica. Namun polisi tidak menemukan kartu debit dimanapun selama penggeledahan. Polisi Goa mendekati bank mengenai tagihan dari kartu debit dan meminta bank memeriksa rincian transaksi kartu tersebut. Terungkap bahwa pada pagi hari tanggal 6 Oktober jam 6, kartu ini digunakan di ATM di daerah Porvorim hampir 4 hingga 5 km dari apartemen Sapana Raj Valley. Berikutnya, polisi meminta bank untuk mengawasi kartu ini dan juga memeriksa rekaman CCTV ATM di Porvorim dan mengenali wajah seorang pria muda yang menarik uang dari kartu ATM itu tertangkap di kamera CCTV. Setelah masyarakat lokal melihat rekaman CCTV ini, mereka mengenali pemuda itu dan mengidentifikasi dia sebagai Raj Kumar yang dulunya adalah penjaga keamanan lama di apartemen Sapana Raj Valley. Dia dipecat dari pekerjaannya 2 bulan yang lalu atas tuduhan pencurian. Kepolisian Goa akhirnya menemukan nama dan wajah tersangka. Ketika polisi mengetahui latar belakang Raj Kumar, polisi menemukan Raj Kumar berusia 21 tahun, berasal dari kota Bathinda di negara bagian Punjab, dan ada beberapa kasus pencurian yang didaftarkan terhadap Raj Kumar sebelumnya. Polisi memiliki semua informasi Raj Kumar, tapi tantangannya adalah bagaimana cara menangkapnya. Polisi mulai menunggu transaksi berikutnya dari kartu debit Monica. Waktu berlalu, dan tiba-tiba polisi mengetahui bahwa baru-baru ini sejumlah uang telah ditarik dari ATM di kota Bengaluru menggunakan kartu ATM Monica. Perlu diketahui bahwa kota Bengaluru berjarak 592 km dari desa Sanggolda. Setelah mengetahui, polisi Goa segera bertindak dan menghubungi polisi kota Bengaluru. Setelah itu, polisi Bengaluru memeriksa rekaman CCTV ATM itu, dan wajah Raj Kumar terlihat jelas dalam rekaman CCTV ATM. Setelah itu, polisi Bengaluru mengambil foto itu dan mulai menanyai semua hotel dan penginapan di sekitar ATM. Setelah beberapa saat, seorang pria di resepsionis dari sebuah hotel mengenali foto Raj Kumar dan berkata, "Ya, seorang pria dengan wajah seperti di foto telah tinggal di hotel kami. Tapi dia sedang keluar untuk bekerja sekarang." Setelah itu, beberapa polisi berpakaian sipil berdiri di luar hotel yang sama menunggu Raj Kumar tiba. Tapi segera Raj Kumar kembali ke hotel, petugas polisi mengenal Raj Kumar dan menangkapnya. Polisi berpakaian sipil, bahkan Raj Kumar tidak mengenali mereka. Pada tanggal 8 Oktober 2016, 2 hari setelah pembunuhan Monica, Raj Kumar ditangkap dari hotel di Bengaluru, kemudian polisi Goa dihubungi. Polisi Goa tiba di Bengaluru dan membawa Raj Kumar ke Goa. Dengan interogasi tegas polisi, Raj Kumar mengaku telah menghabisi Monica. Ketika polisi bertanya padanya, mengapa Raj Kumar menghabisi Monica? Raj Kumar menceritakan, sebenarnya pada bulan Juni 2016, Monica yang berusia 39 tahun memutuskan untuk pindah ke Goa untuk bisnis parfumnya. Monica mulai mencari plat sewaan dan pada tanggal 7 Juni 2016, dia menuju Sapana Raj Valley untuk mencari plat.
Di gerbang apartemen itu, Monica bertemu penjaga keamanan Rajkumar dan manajemen komunitas telah menelpon Rajkumar sebelumnya untuk menunjukkan Monica plat tersebut. Rajkumar menunjukkan Monica plat itu dan setelahnya Monica pergi dari sana. Namun selama menunjukkan plat tersebut, Rajkumar jatuh cinta pada Monica secara sepihak. Sekarang siang dan malam, Rajkumar terus memikirkan Monica. Setelah 4 atau 5 hari berlalu, Rajkumar menjadi sangat senang karena Monica pindah ke flat Sapana Raj Valley membawa seluruh barang-barangnya. Rajkumar bersama 2 orang lainnya membantu mengantarkan barang-barang Monica ke apartemennya. Rajkumar ingin bertemu Monica berulang kali, tetapi karena dia penjaga keamanan, dia tidak mendapat banyak kesempatan untuk melihat Monica. Suatu hari muncul ide di benak Rajkumar. Dia pergi ke manajemen bahwa dia ingin melakukan pekerjaan pembersihan dan pemeliharaan mobil dari penghuni flat tersebut, bersamaan dengan pekerjaan sebagai penjaga keamanan, karena Rajkumar sangat membutuhkan uang. Manajer menyetujui usulan Rajkumar karena dengan cara ini, Rajkumar bisa menghasilkan uang tambahan dan kebutuhan penghuni apartemen juga akan terpenuhi. Namun Rajkumar punya maksud lain di pikirannya. Setelah itu Rajkumar langsung pergi ke apartemen Monica. Dia memberitahu Monica bahwa Rajkumar juga bisa membersihkan mobilnya dan itu akan membutuhkan biaya tambahan. Monica menyetujui ini karena Monica tidak punya cukup waktu mengerjakan pekerjaan rumah tangga sambil menangani bisnisnya. Rajkumar mulai membersihkan mobil Monica dan akan menggunakan dalih menukar kunci untuk juga mengunjungi apartemen Monica, di mana Rajkumar akan melihat Monica 3 atau 4 kali sehari. Tapi karena membersihkan mobil inilah, suatu hari Rajkumar kehilangan pekerjaannya. Kebetulan suatu hari, payung Monica hilang dari mobilnya. Monica bertanya pada Rajkumar, tapi Rajkumar mengatakan dia tidak melihat payung apapun di dalam mobil. Setelah itu Monica mengadu kepada pengurus apartemen bahwa hari itu tidak hanya payung, tetapi banyak barang milik orang lain juga hilang. Kejadian seperti itu terus terjadi di apartemen itu, sehingga nama apartemen itu tercoreng. Manajemen flat menangani masalah itu dengan serius dan memulai penyelidikan. Diketahui bahwa hanya Rajkumar yang biasa membuka mobil Monica untuk dibersihkan selain Monica sendiri. Kemudian dilakukan pemeriksaan ke ruang jaga di mana Rajkumar biasa menginap dan payung Monica juga ditemukan di sana. Kecurigaan jatuh pada Rajkumar, akibatnya pada bulan Juli 2016, Rajkumar dipecat dari pekerjaannya atas tuduhan pencurian. Dari sinilah cerita ini mengambil arah yang baru. Karena sebelumnya Rajkumar sangat mencintai Monica, sekarang dia menaruh banyak kebencian terhadap Monica. Namun setelah Rajkumar dipecat, Rajkumar pergi dan mulai bekerja sebagai buruh di daerah Ponda di Goa. Tetapi di sana dia hanya bekerja selama beberapa hari. Selama waktu ini dia bertemu Monica 2 kali. Dan Rajkumar memintanya menarik pengaduan pencurian, tetapi Monica dengan tegas menolak. Mendengar ini, Rajkumar menjadi semakin marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Rajkumar tiba di kota Chennai untuk mencari pekerjaan. Kemudian Rajkumar pergi ke Mumbai. Kemudian dia bekerja di kota Pune. Rajkumar mencari nafkah dengan pekerjaan serabutan, tetapi ketika dia tidak menemukan pekerjaan yang layak dimanapun. Rajkumar pergi ke kota Goa pada tanggal 2 Oktober 2016, namun kali ini dia punya rencana di Goa karena masih ada banyak kebencian kepada Monica di pikirannya. Keesokan harinya pada tanggal 3 Oktober 2016, sore hari, Rajkumar mencapai apartemen Sapana Raj Valley. Rajkumar memasuki apartemen itu melalui gerbang utama, tidak ada yang melihatnya masuk. Kemudian Rajkumar langsung menuju ke apartemen Monica di bawah,
Tetapi ketika dia melihat mobil Monica tidak terparkir di sana, Rajkumar menyadari bahwa Monica tidak ada di rumah saat itu. Alih-alih dia pergi dari sana, Rajkumar memutuskan menunggu Monica tiba di apartemennya. Karena Rajkumar tahu setiap rute di apartemen itu, dia memutuskan untuk bersembunyi di teras apartemen karena umumnya tidak ada seorang pun yang datang ke teras itu. Rajkumar terus melihat ke bawah dan memeriksa mobil Monica. Bahkan setelah seharian, tanggal 3 Oktober 2016 berlalu, mobil Monica tidak terlihat. Keesokan harinya tanggal 4 Oktober 2016, namun mobil Monica masih belum terlihat. Dan pada tanggal 4 Oktober juga sudah berlalu. Pada tanggal 5 Oktober, mobil Monica diperiksa berulang kali oleh Rajkumar dari pagi, tapi masih tidak terlihat. Sekarang sudah 2 hari sejak Rajkumar menginap di teras. Tidak ada makanan dan minuman yang dikonsumsi di teras selama waktu itu. Rajkumar merasa ingin pergi dari situ, tapi api balas dendam tidak membuatnya pergi. Rajkumar menghabiskan lebih dari 48 jam kelaparan dan kehausan di teras. Akhirnya pada jam 3 atau 3:30 sore, pada tanggal 5 Oktober 2016, Rajkumar turun sekali lagi. Kali ini dia melihat mobil Monica terparkir. Ini berarti Monica sudah pulang. Melihat ini, senyum aneh di wajah Rajkumar, tapi kemudian dia kembali ke teras dan menunggu hari menjadi gelap. Setelah itu Rajkumar turun ke bawah pada jam 6:30 malam dan membunyikan bel pintu Monica. Ketika Monica bertanya, "Siapa?" Rajkumar mengidentifikasi dirinya sebagai supervisor keamanan. Mendengar ini, Monica membuka pintu, tetapi begitu Monica membuka pintu, Rajkumar mendorongnya dan kemudian menutup pintu itu dari dalam. Sebelum Monica dapat memahami semuanya, Rajkumar mengeluarkan sajam dari kantongnya dan mengancamnya. Monica berteriak keras dan melindungi dirinya, tapi Rajkumar menutupi mulutnya dengan tangannya. Rajkumar membawa Monica ke kamar mandi, mengintimidasinya dan mengendalikannya. Rajkumar memaksa Monica ke kamar tidur, membaringkannya di tempat tidur, mengikat kedua tangannya dan kakinya. Rajkumar meminta uang dari Monica dengan ancaman sajam. Monica menjadi sangat takut dan mengatakan pada Rajkumar, "Ambil semua uang di dompet." Setelah itu Rajkumar mengambil seluruh isi dompet Monica, sekitar 4.000 rupiah India atau sekitar 48 dolar Amerika Serikat. Tetapi Rajkumar tidak puas dan meminta Monica memberikan lebih banyak uang. Monica mengatakan, "Saya hanya punya uang sebanyak ini sekarang. Jika kamu mau lebih banyak uang, aku punya kartu debit, ambil dan tarik uang dari ATM." Rajkumar tidak tahu cara menggunakan kartu debit. Dia belajar dari Monica bagaimana cara menggunakannya di mesin ATM. Monica mengajari Rajkumar cara menggunakan kartu ATM dan memberikannya nomor PIN kartu debit. Dengan cara itu, Monica berpikir Rajkumar akan meninggalkannya dan pergi dari situ. Kemudian Monica akan membuat pengaduan pada polisi dan Rajkumar akan ditangkap melalui lokasi kartu debit. Rajkumar mengambil uang dan kartu debit dan memasukkan kain ke mulut Monica. Sekarang Rajkumar tahu Monica tidak dapat berbuat apapun. Rajkumar pergi dari sana dengan penuh percaya diri dan kemudian dia pergi ke dapur. Rajkumar mengeluarkan air dari kulkas, merebus telur, memakannya, dan dia tidak terburu-buru. Rajkumar makan dan minum dengan sangat nyaman karena dia tahu Monica tinggal sendirian di flat tersebut. Rajkumar juga mengeluarkan es krim dari lemari es dan memakannya. Dia juga memakan coklat. Rasa lapar dan haus dia berada di teras sudah terpuaskan sekarang. Sudah jam 12 malam ketika perutnya kenyang,
dia kembali kepada Monica. Rajkumar mengambil ponselnya karena ponsel Monica terkunci. Rajkumar memaksa Monica membuka ponselnya. Kemudian Rajkumar membuka situs dewasa dan menunjukkannya pada Monica 3 video tersebut. Monica menjadi semakin cemas. Kemudian Rajkumar melecehkan Monica dan dia memenuhi keinginan di pikirannya sejak dia bertemu Monica. Pada jam 2 pagi dan Rajkumar telah berada di apartemen Monica selama 8 jam, Rajkumar menjadi gugup ketika timbul pertanyaan di pikirannya. Karena Monica sangat mengenalnya, jika Rajkumar meninggalkan Monica begitu saja, maka Monica akan memberitahu polisi dan Rajkumar akan dihukum, sehingga dia mengangkat bantal dan mulai membuat Monica tidak bernafas. Rajkumar bangkit dari sana dengan nyaman dan pergi ke kamar mandi lagi. Rajkumar mencukur jenggotnya dan mandi. Pada jam 3:30 pagi, tanggal 6 Oktober 2016, dalam kegelapan, Rajkumar menyelinap keluar dari apartemen Sapana Raj Valley. Lalu pada jam 6 pagi, setelah dia menarik uang dari ATM, Rajkumar pergi ke Bangalore di mana polisi menangkapnya. Setelah mendengar seluruh cerita Rajkumar, polisi menjadi terkejut. Setelah itu, polisi mengumpulkan semua bukti yang memberatkan melawan Rajkumar. Pada tanggal 6 Januari 2017, Rajkumar didakwa dengan tuduhan pembunuhan, pelecehan, dan perampokan. Namun persidangan kasus ini masih berlangsung. Bila ada update tentang kasus ini, saya akan mengupdate-nya buat kalian ya guys. Cukup sulit mencari kasus ini di Google dan belum ada update-annya. Sampai di sini dulu guys, ambil pelajaran tentang kasus ini supaya wanita lebih berhati-hati baik di dalam maupun di luar rumahnya. Untuk selalu mengunci pintu dan jendela dan selalu berhati-hati dalam bertingkah laku dan berkata-kata dengan orang lain. Buang jauh-jauh cerita kekerasan dalam kasus ini, dan kejahatan itu bisa terjadi bila adanya kesempatan. Dan untuk selalu mendekatkan diri pada yang kuasa untuk mohon perlindungan ya guys. Bila suka ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya, tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.